Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Martina Silviarini. Hari ini kita akan membahas tema berkaitan dengan dichotomy of control. Apakah itu? Kita sering melihat ada orang yang terlalu sedih, terlalu hanyut dengan pikirannya, sehingga akhirnya dia tidak melakukan apa-apa dalam hidupnya. Ternyata hal itu disebabkan dia tidak dapat memetakan apa yang ada di dalam pikirannya. Hari ini kita akan membahas berkaitan dengan tema dichotomy of control. Bagaimana kita bisa memiliki kendali atas pikiran kita sendiri. Dalam kehidupan ini, ternyata ada dua hal. Yang pertama adalah di luar kendali, dan yang kedua adalah di dalam kendali. Apa kira-kira contohnya hal-hal yang di luar kendali? Yang di luar kendali seperti cuaca, kesehatan, jalanan macet, omongan orang kepada kita, itu semua adalah hal-hal di luar kendali. Seperti saya dilahirkan sebagai seorang wanita, itu juga contoh hal-hal yang ada di luar kendali kita. Nah, kira-kira apa yang ada di dalam kendali kita? Ya, yang di dalam kendali kita, jika yang di luar kendali adalah kesehatan, maka di dalam kendali adalah menjaga kesehatan. Jika yang di luar kendali adalah jalanan macet, maka yang di dalam kendali adalah bagaimana kita berangkat lebih awal sehingga kita tidak terjebak macet. Kalau yang di luar kendali adalah cuaca, entah itu hujan, panas, maka yang di dalam kendali kita adalah bagaimana kita membawa payung sebelum hujan. Kalau berkaitan dengan omongan orang, ya itu di luar kendali juga. Dan di dalam kendali kita bagaimana? Kita bisa memilih untuk bersikap. Memilih untuk yang ada dalam kendali kita. Mau memilih bersabar atau kita memilih ikut marah-marah. Dan itulah yang disebut dengan free will. Kita diberikan kebebasan Allah untuk memilih. Hal-hal yang di luar kendali, sebenarnya hal ini yang harus kita pahami bahwa Allah sudah mengizinkan masa lalu, kejadian hari ini telah terjadi. Dan kita perlu yakin bahwa apapun yang terjadi itu Allah telah izinkan itu terjadi. Yang kedua adalah itu adalah yang terbaik dari Allah untuk kita. Dan semua itu apabila kita ridho, maka Allah akan meningkatkan derajat kita, menghapus dosa-dosa kita, dan Allah berikan pahala. Dan ini akan menjadikan kita masuk surganya Allah. Dan dalam setiap kejadian yang terjadi, baik itu ujian, cobaan, maka sebenarnya di situ ada pesan cinta Allah yang hadir, dan Allah sedang tidak melihat kemampuan kita, tapi yang Allah lihat adalah kemauan kita untuk taat. Seperti ketika kita melihat kisah Bunda Siti Hajar yang berlari antara Safa dan Marwah 7 kali dan tetap diulangin walau tidak ada air di Safa, tidak ada air di Marwah, tapi beliau tetap saja berlari. Kenapa beliau begitu bersikeras berlari? Apakah sedang mencari air untuk putranya Ismail? Ternyata tidak. Beliau sedang mencari sang pemilik air. Dan ketika akhirnya beliau itu pingsan, air Zam-Zam itu keluar di kaki Ismail. Bukan antara Safa dan Marwah, tetapi antara Safa dan Ka'bah. Jadi sebenarnya Allah tidak melihat kemampuan kita. Allah Maha tahu kemampuan kita. Yang Allah ingin lihat adalah kemauan kita untuk taat. Dan setiap kejadian yang telah Allah izinkan terjadi itu, ternyata tidak ada hisapnya. Jadi karena semua terjadi atas izin Allah, di situ tidak ada hisap. Tetapi hal-hal yang di dalam kendali kita, di situ ada hisapnya. Kenapa? Karena ada free will. Ada pemberian kesempatan untuk memilih. Apa saja yang dipilih di free will ini? Yaitu pikiran, kemudian perasaan, kemudian
tindakan, ucapan, ya, akhirnya akan membuahkan hasil. Hasil ini pun sama dengan kejadian, itu hak prerogatif Allah. Itu nggak ada hisapnya. Tapi yang fokus kita adalah yang dalam kendali kita itu adalah pikiran, perasaan, ucapan atau tindakan. Ketika kita melihat tetangga kita keluar dari rumahnya dalam kondisi yang berkerut, cemberut gitu ya, gitu. Dan kita lihat perasaan kita jadi gimana? Nyebelin banget itu tetangga, keluar udah merengut, udah menyebalkan, udah nggak menyenangkan gitu ya. Pikiran kita apa jadinya? Sebel banget, gak akan deh nyapa orang itu, gak akan. Sikap kita kepada tetangga kita jadi bagaimana nih? Sikap kita jadinya acuh, cuek, melengos bisa jadi. Kenapa? Karena pikiran kita mengatakan dia sombong, dia gak sopan, dia gak beradab, gak punya akhlak gitu ya. Jadi kita pun bersikap yang sama. Dan itu free will. Dan itu ada hisapnya. Jadi sikap orang lain ke kita sebenarnya bukan urusan kita, itu urusan dia sama Allah. Tapi sikap kita ke orang lain itu jadi urusan kita. Karena itu ada pertanggungjawabannya dan ada hisapnya. Bagaimana cara kita memilih yang terbaik di posisi free will ini? Yang mana kita diberikan hati nurani dan akal untuk berpikir, untuk memilih. Maka bagaimana kita bisa mengendalikan pikiran kita? Kita kendalikan pikiran kita dengan cara apa? Dengan cara mempositifkan pikiran kita. Oh mungkin dia kurang sehat ya. Oh mungkin dia terburu-buru ada urusan penting. Oh mungkin ada keluarga yang sedang sakit. Jadi gimana perasaan kita menanggapi hal tersebut? Perasaan kita tetap merasa nyaman saja. Bahkan kita bisa berempati kepada beliau. Wah nanti sore coba aku tengok ke rumahnya. Bisa jadi ya dia sedang butuh bantuan. Maka respon kita adalah tetap baik. Maka free will ini berkaitan dengan responsibility. Bagaimana kita mau mengambil tanggung jawab, mau menentukan pilihan. Pilihan apa itu semuanya akan ada hisapnya. Dan pilihan itu ada di diri kita karena kita telah diberikan akal dan hati nurani. Maka di sini kita belajar di dichotomy of control itu bagaimana kita bisa memiliki peta kendali atas pikiran kita sendiri. Sehingga kita tidak terjebak dengan hal-hal yang malah membuat kita menjadi dihisap. Kejadian-kejadian yang ada di sekitar kita, seperti ditipu, dihina, dicaci, adalah hal-hal yang tidak dihisap. Sedangkan bila di dalam kendali kita, free will, kita memiliki kemampuan untuk memilih, maka itu ada hisapnya. Jadi seperti menipu, mencaci, menghina, itu adalah hal-hal yang ada hisapnya, itu berhubungan dengan pahala dan dosa. Maka mari bersama-sama kita belajar menjadi teman seperjalanan untuk belajar dichotomy of control agar pikiran, perasaan, ucapan kita selalu dalam koridor yang Allah ridha. Terima kasih dari saya, selamat belajar di Life Coach Inner Game. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.